Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sebelumnya suara aku kedengaran nggak nih? Kedengaran, Kak. Oke. Eh, Alhamdulillah karena waktu udah menunjukkan pukul 8, jadi kita langsung mulai aja ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, untuk membuka Jumanji kita pada malam hari ini, langkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Biar lebih afdol nih, kita buka acara Jumanji malam ini dengan bacaan tilawah. Untuk bacaan tilawah akan dibacakan oleh Kak Wulan. Kepada Kak Wulan dipersilahkan. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Kita tunggu Kak Wulannya dulu. Oke, berhubung Kak Wulannya belum datang, em, tilawahnya akan digantikan oleh Kak Sri Lestari. Kak Sri Lestari udah ada belum nih? Alhamdulillah, udah ada, Kak. Alhamdulillah. Oke, kepada Kak Sri Lestari dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu qabl min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mal khairal ladzi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum kanu yaftarun. Artinya, tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia? Sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu. Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka. Shadaqallahul Azim. Surat Al-A'raf ayat 53.
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran ya kepada Kak Lestari yang sudah membacakan eh, Al-Quran pada malam hari ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya ya. Kita mendapatkan berkah dari surat yang dibacakan oleh Kak Lestari. Amin Allahumma amin. Oke, sebelumnya nih, aku mau nanya-nanya sama teman-teman. Gimana kabarnya malam hari ini? Boleh nih yang mau on mic juga ataupun balesin di kolom komentar. Gimana nih kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Kak. Baik, Kak. Alhamdulillah. Yang lainnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih, teman-teman asalnya dari mana aja? Yang paling Banyumas, Kakak. Banyumas. Yang lain. Banyumas tuh Jawa Tengah Iya, ya berarti dari ya? Banyumas juga, Kak, ada. Medan, Kakak. Medan, Masya Ya, Allah, Kakak. jauh Jawa banget. Tengah. Dari Samarinda, Blitar, dari Palu, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Bekasi. Masya Allah, pada jauh-jauh banget ya. Semarang. Ada nggak nih yang dari Kebumen? Ada nggak? Wah, Karanganyar, Jawa Tengah. Ih, deket loh. Aku tuh sekarang lagi di Solo nih. Karanganyar sama Solo kan deket. Siapa tahu kita bisa ketemu nih, sobat soleha semua. Oh iya, tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Jadi sebelum kita mulai, aku mau kenalan dulu nih. Halo teman-teman, kenalin nama aku Asfia. Aku asalnya dari Kebumen gitu. Soalnya mana Kak? Aku di ini daerah UNS, daerah Universitas 11 Maret. Eh, ada dari Kebumen. Masya Allah. Kebumennya mana nih? Sabia kayaknya seru banget deh kalau misalkan kita ketemu langsung ya, ngobrol-ngobrol sobat soleha semua. Iya, tetangga ngapak banget. Nah, teman-teman ini udah ikut Jumanji yang keberapa nih? Ada yang pertama kali atau udah ke 10 kali ataupun berapa kali nih teman-teman? Sekarang ikut Jumanji yang keberapa? Kak Sulistia baru pertama kali, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Karisla pertama kali. Wah, Kak Putri nih, udah nggak kehitung, Masya Allah. Banyak banget ya teman-teman setia Jumanji. Nah, teman-teman tahu nggak malam hari ini kita agendanya mau ngapain? Ayo, ada yang tahu nggak? Curhat, shoot time. Oke, bener banget. Ada yang tahu nggak kita malam hari ini mau ngobrol-ngobrol eh boleh banget loh yang mau open mic. Aku senang banget. Jadi biar nggak aku ngobrol sendiri gitu. Ada temen ngobrolnya. Ada yang tahu nggak malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa? Apa sih? Curcol ya, curhat online. Rahasia cinta. Cie, rahasia cinta. Aduh, kalau topik-topik tentang cinta nih, Insya Allah. uh, Masya Allah. oke. Ngomong-ngomong tentang cinta nih teman-teman, aku mau nanya nih. Menurut teman-teman, definisi cinta itu gimana? Ada yang mau jelasin nggak nih? Definisi cinta. Gimana Kak Ludia? Apa? Susah Menurut Kak, dideskripsikan cinta itu. ya, menurut Kak Cinta, Ludia gimana nih tentang cinta? bingung. Cinta itu segala hal yang bisa kita rasakan tanpa alasan. Pokoknya cinta itu nggak butuh alasan aja. Kalau masih
pakai alasan misalnya eh, aku cinta benda A gitu ya. Itu bukan cinta tapi nafsu. Oke. Jadi, jadi apa tadi Kak? Apa? Jadi apa tadi? Mau lanjutin? Jadi apa sih ini cintanya kemana ya arahnya? Cinta menurut Kak Ludi aja. Persepsinya cinta itu, aduh kucing saya mau makan. Terus Ya, cinta. Oke, tadi menurut Kak Ludi ya, cinta itu perasaan yang nggak ada apa tadi? Nggak ada alasannya gitu ya. Karena kalau ada alasannya berarti namanya jadi nafsu gitu. Oke, itu definisi cinta menurut Kak Ludia ya. Kalau definisi cinta menurut teman-teman yang lain nih, ada nggak yang beranggapan lain? Misalkan cinta tuh bukan kayak gitu loh, cinta tuh kayak gini loh gitu. Ada nggak nih yang mau berpendapat menurut teman-teman definisi cinta? Dari Kak Putri. Waduh, Menurut udah Kak udah Putri udah gimana nih? udah merasaan nih Kak. Iya, menurut menurut ini ya, menurut saya cinta itu ini Kak, tak terdefinisi ya, dan cinta itu dari perasaan, tapi juga dibuktikan secara lisan, dibuktikan secara perbuatan kayak gitu. Misal kita cinta kepada Allah gitu, nggak cuman di dalam hati aja, tapi juga harus diucapkan, juga harus kita lakukan sebagai bukti cinta kita kepada Allah ya kita beribadah seperti itu. Itu sih Kak mungkin dari saya cinta itu harus ya itu dari dalam hati diucapkan secara lisan dan juga dilakukan secara perbuatan gitu. Gitu Kak. Masya Allah. Masya Allah, benar ya tadi teman-teman definisi cinta menurut Kak Putri. Kalau menurut Kak Uswah nih, definisi cinta tuh gimana, Kak? Assalamualaikum. Tiba-tiba diserang ya, Say. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berbicara tentang cinta di sini, Masya Allah. Kalau pengen nanya dulu nih sama sahabat-sahabat soleha, kalau udah urusan cinta, kalian itu biasanya ke arah mana tuh? Apakah cinta sama Allah atau cinta sama makhluknya nih? Cinta apa ya? Cinta Cinta apa dulu nih? Tanda cinta tanya nih. monyet kali ya, Kak ya? Atau jangan-jangan cinta monyet nih. Aduh, jangan Iya sih. dibawa-bawa deh monyetnya, kasihan. Oke, berbicara tentang cinta. Cinta itu sama mungkin ya, sama kayak definisi sahabat-sahabat yang lain juga. Itu tidak bisa didefinisikan gitu karena memang cinta itu tumbuh dari dalam hati. Widih, Masya Allah. Dia tidak bisa kita tunjukkan, tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Dengan apa dong? Dengan hati yang pastinya ya sahabat-sahabat soleha ya. Kita tunjukkan bagaimana caranya kita itu mencintai seseorang mungkin, mencintai Allah mungkin gitu. Mungkin itu dari saya, mungkin ada dari sahabat-sahabat soleha lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Uswah. Nah, itu ya teman-teman tadi definisi cinta dari Kak Uswah gitu. Jadi cinta tuh bukan cuma diomongin doang ya, bukan cuma dirasain doang, tapi juga ada buktinya nih cintanya tuh gimana gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang cinta nih, tadi kan udah ya di-spill dikit nih dari teman-teman. Cinta tuh cinta yang gimana? Cinta monyet, atau cinta ke makhluknya, atau cinta ke Allah nih. Tapi yang yang sering jadi curhatan ya, biasanya tuh cinta yang apa? Sesama makhluk gitu ya, sama makhluk biasanya yang jadi
apa namanya uring-uringan, yang jadi bahan curhat sama teman semalaman gitu. Nah, teman-teman di sini udah ada belum yang pernah ngerasain jatuh cinta gitu? Ayo, udah ada belum? Pernah. Jadi pernah kapan tuh Amalia? Berapa lama bertahannya tuh? Tergantung Kak, kalau misalnya emang bener-bener cinta mungkin lama Kak. Yuh, bener-bener cinta. Yang paling lama deh, yang paling lama. Berapa lama tuh? Sekitar yang paling lama ada yang sampai 3 tahun Kak. Insya Allah, 3 tahun. Mau nggak ceritain gimana sih dulu rasanya waktu ngerasain jatuh cinta tuh gimana? Gimana ya Kak, beda ketika jatuh cinta kan ada tuh yang jatuh cinta itu karena nafsu, karena sesuatu hal. Tapi kalau cinta yang ibaratnya itu karena emang cinta karena Allah nggak, itu bisa bertahan lama Kak. Dan itu kayak kan kalau kebanyakan orang jatuh cinta itu pengen deketin ya. Nah, itu sebaliknya Kak, kok jadi kayak pengen jauhin karena takut gitu Kak. Semakin deketin kok semakin gak baik gitu. Tapi itu menjaga gitu cintanya gitu Kak. Itu yang dirasain sih, kangen, rindu, pengen ketemu tapi gak dirasain sih. Oke, kangen rindu tapi nggak bisa diungkapin gitu. Jadi tadi yang dirasain cinta karena Allah ya, jadi nggak bisa diungkapin secara langsung. Kalau Iya, teman-teman yang iya, deg-degan gitu Kak. deg-degan boleh. Kalau teman-teman yang lain nih, ada nggak yang pernah suka diem-diem gitu? Mau nggak sharing di sini curhat-curhat tentang perasaan teman-teman? Iya. Boleh masuk Kak Aswia. Ini. Ini sih Kak, sebelumnya biasanya kan kita sering ini ya, sebagai perempuan kan kadang kita itu bingung antara kita merasa kagum terhadap seseorang, apakah itu termasuk cinta atau hanya perasaan kagum aja. Nah, kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada nih pendapat-pendapat mengenai yaitu apa sih bedanya cinta sama kekaguman itu? Atau mungkin gini, misal kita dekat sama seseorang, misal kita dekat dengan seseorang yang kita kagumi, terus kita deg-degan, nah, apakah itu cinta? Nah, ataukah itu memang suatu kekaguman aja? Nah, itu mungkin teman-teman ada nih, apa ya, perspektif-perspektif pandangannya masing-masing gitu kan. Biasanya memang kita kadang bingung ya melihat kayak gitu tuh. Masa kita ngelihat seseorang yang mungkin memang memiliki nilai atau value gitu ya dalam dirinya, kita lihat wah keren ya kayak gitu. Tapi masa kita lihat seseorang ini kita kagum terus cinta kayak gitu, kita lihat ini kagum terus cinta gitu, masa ke semua orang gitu. Nah, gimana tuh? Beda Mungkin itu. teman-teman ada ya pandangannya atau perspektifnya gitu, teman-teman boleh banget nih disampaikan. Ya Kak, kalau menurut aku sih ya gimana ya, cinta itu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Kadang-kadang kalau kita ngedeketin diri atau nunjukin juga nggak nggak terlalu ngedeketin gitu, cuman secara diam-diam aja, terus bisanya secara mendoakan dia aja gitu, nggak terlalu menunjukin. Pengen Wah, menunjuk. siap Kak. Kak Tea. Eh, kalau misal kita nih di dekatnya gitu, terus gimana cara untuk apa ya, menjaga untuk kita tuh nggak salting mungkin. Nah, itu tuh kadang-kadang kita sebagai Oke. perempuan ini ya, kadang susahnya di situ. Misal kita perasaan kita hanya kagum aja, tapi entah kenapa mungkin dekat gitu kan, misal ada mungkin kegiatan bersama atau apa kayak gitu, kita merasa kita biasa aja, kita mungkin diem-diem aja gitu, tapi kadang orang lain itu melihatnya kayak kita salting atau gimana. Nah, mungkin Kak Tia mungkin ada pandangan yang lain gitu Kak.
Kalau menurut aku sih gimana ya Kak? Kalau misalkan deket, berusaha secuek mungkin gitu, walaupun walaupun dalam arti something brutal gitu Kak. Kalau ya gimana ya, gak bisa mendefinisikan secara detail, tapi cuman 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 aku kalau lihat dia paling lihat kalau lagi kerja, lihat dari ujung komputer dia lagi ngapain gitu. Jadi secara diam-diam tapi nyata gitu. Oke, Masya Allah. Siap-siap, Kak Tia. Kadang itu ya kak ya, kadang nggak sengaja dia nyelewat, nengok ke kita, kitanya baper ya, bukan ke orang. Ya. Padahal cuma nggak sengaja aja ya, cuma lewatan gitu. Iya, Emang gitu. hal-hal kayak gitu Hmm. tuh ini ya, apa namanya, memiliki apa ya, kapasitas sensing, rasa sensing yang tinggi gitu ya. Kayak dilihat, dilirik dikit langsung ada deg-degannya, ada apanya gitu. Boleh nih buat Kak Fitri Ratu Bulkis. Mau cerita apa nih? Halo Kak Kak Fitri. Fitri, Oke, mungkin kepencet ya Kak ya. mungkin nanti di ini lagi nggak apa-apa, Kak. Ini Oke. Kak Nisa Nanti Ulfatona kayaknya di room chat ada nih, Kak. ya. Menurut Kanisa nih, menurut Kanisa, kagum itu hanya sebatas memperhatikan, tapi belum tentu ingin memiliki. Sedangkan cinta akan dibarengi dengan pengorbanan dan ikatan emosional yang lebih, bahkan keingin hidup bersamanya. Belum pernah jatuh cinta sih. Bagiku cinta itu setelah akad kali ya, ketika kita memutuskan hidup bersamanya. Iya, aduh Kanisa gitu. Tapi bener banget sih, biasanya kalau cuma kagum-kagum itu kita tuh kayak apa ya? Kagum itu rasanya cepet banget gitu nggak sih Kak? Ketika misalkan ada lihat orang ternyata pinter, pinter main basket, atau misalkan dia ternyata apa bacaan Qur'annya bagus, atau ada hal-hal lain, itu kadang rasa kagum tuh lebih mudah timbul ya ketimbang cinta gitu, kayak apa namanya, jadi imam misal, ternyata bacanya bagus, kayak ih masya Allah bagus ya, kita jadi kagum gitu. Tapi kan kagum bukan berarti kita mencintai, tapi dari rasa kagum bisa nih muncul bibit-bibit rasa cinta gitu. Bener sih kata Kanisa ya, cinta itu dibarengi dengan pengorbanan gitu. Kalian suka ngikutin Kak Alfi nggak sih? Aku jadi ingat kata-kata ini. Alfi Al-Ghazi. Kak Alfi Al-Ghazi tuh, dia tuh pernah bilang gini, cinta itu bakal selalu menuntut pengorbanan, maka pastikan yang kau cintai adalah kebaikan gitu. Jadi cinta kita tuh nggak sia-sia gitu loh. Jangan sampai kita uh, cinta tapi ternyata tuh cintanya tuh bukan sesuatu yang Allah ridhoi. Insya Kamu Allah. Insya Allah. Memang itu Siap-siap, Kak. pertanyaannya Kak Endah nih, Kak Putri nih. Pertanyaannya Kak Putri ini memang gimana ya? Mewakili dari semua kegudahan hatinya para sahabat-sahabat soleha di sini nih. Ya, Termasuk Masya diriku. Allah. Sama Oh, ini, Kak. Kan biasanya tuh kita ini ya mendengar, kita sering nih dengar kalimat kayak gini. Misal kita merasa diri kita mencintai orang lain gitu. Tapi kan secara apa ya? Maksudnya kalau misal kita memang belum siap, mending kita menjauh gitu. Karena eh, cinta itu kalau misal kita memang kita berpendirian bahwa kalaupun dia jodoh kita, sekita jauh apapun, sekita nggak berkomunikasi apapun, kalau memang jodoh insya Allah akan didekatkan. Tapi kalau memang dia bukan jodoh kita, kalau kita sedekat apapun, selama apapun gitu ya, ya tetap nggak bisa bersama gitu ya. Jadi kalau misal kita merasa mencintai seseorang, mending kita menjauh. Kalau misal rasa itu hilang, berarti memang itu perasaan yang memang apa ya, bukan sebenar-benarnya cinta gitu. Kayak gitu sih, Kak. iya. Masya Kita Allah. menambahkan, wede. Apa tuh Kak Sekedar Osa? menambahkan aja nih, wede. Kayaknya lebih cerewet kita berdua ya Kak Putri ya. Mohon maaf nih. Jadi
berbicara tentang cinta dengan kagum begitu. Kalau kagum, menurut saya pribadi itu kayak kita itu memiliki sesuatu kayak apa ya? Ada hal yang kita lihat dari mereka gitu. Makanya kayak kita, wah, dia pinter banget, dia cerdas banget gitu. Kita ada alasan gitu buat kita menilai seseorang bahwa wah dia masya Allah dia cantik banget gitu, wah masya Allah suaranya indah banget saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Menurut saya itu lebih ke arah kagum. Jadi kita mempunyai alasan gitu, alasan tertentu yang membuat kita itu senang sama dia, tertarik sama dia. Berbeda dengan cinta. Cinta itu kita itu di sana bisa dibilang kita tidak punya alasan gitu. Apa sih alasan kita buat kita tuh cinta sama dia gitu? Kayak misal nih sama yang bagi sahabat-sahabat soleh yang udah bersuami gitu. Kalian suka sama suami karena apa sih gitu? Sama suaminya kalian karena apa sih begitu? Pasti kan nggak ada alasan, nggak ada apa-apa gitu, kayak ya udah mungkin jodoh kali ya gitu. Pasti jawabannya pasti ke arah sana gitu. Terus kalian cinta sama Allah karena apa sih gitu? Ya karena memang apa ya? Ya mungkin karena kewajibannya kita sih begitu. Pasti ada jawabannya yang memang kita itu ya ya apa ya gitu. Tapi kalau memang kalau kita kagum gitu sama ini, kagum sama entah itu sama seseorang gitu, pasti kita punya alasan tertentu kayak kita bilang, ih, masya Allah suaranya dia keren banget nih. Kok aku ini ya, gitu. Kok aku ini banget ya sama dia ya. Kalau deket sama dia tuh kayak deg-degan gitu. Ih, masya Allah kayak, gitu. Menurut saya pribadi ya, pengalaman soalnya. Oke, saya kembali ke Kak Asfia. Oke, bener banget ya, Kak Us. Tadi kata Kak Uswa tuh, tapi tadi ada nih yang sedikit ke notice di aku tadi. Kalau misalkan kita mencintai itu nggak ada alasan. Tapi aku tuh pernah dengar nih ya, teman-teman. Tapi nanti teman-teman boleh berpendapat nih. Aku pernah dengar kata-kata kalau misalkan kita mencintai seseorang itu harus ada alasan. Karena alasan itu yang bakalannya jadi alasan kita untuk terus mencintai. Misalkan nih, kita suka karena pemikirannya. Maka ketika kita merasa bosan, tapi kita ingat kita mencintai dia karena pemikirannya gitu. Jadi setiap kali dia menyampaikan pemikirannya tuh kita selalu jatuh cinta gitu loh. Ataupun dengan akhlaknya, tiap kali kita melihat akhlaknya kita semakin jatuh cinta lagi dan lagi gitu. Misalkan terhadap imannya, terhadap agamanya gitu. Jadi kita tuh tiap kali melihat dia melakukan hal itu, kita jadi jatuh cinta lagi, jatuh cinta lagi. Jadi sebenarnya cinta tuh butuh alasan nggak sih? Gimana tuh Kak Sah? Oh, mungkin kalau dari seginya, dari perspektifnya Kak Asfia mungkin memang cinta itu butuh alasan. Tapi kalau aku sendiri itu cinta itu nggak butuh alasan karena memang kita kayak apa ya, bisa dibilang orang kalau misalnya dia suka sama orang dengan dia misalnya bertutur kata gitu kan, mungkin dia wah dia wah masya Allah dia halus, dia lembut, dia seperti ini, dia seperti itu gitu. Pada saat dia bareng dengan kita, mungkin menurut saya gimana ya, itu hanya kayak bisa dibilang hanya luaran begitu. Luaran dalam artian tuh kayak mungkin kita ketemu sama dia seperti itu begitu. Tapi di dalam-dalamnya, maksudnya bisa dibilang kayak di lain dari apa yang kita lihat, kita nggak tahu seperti apa dirinya gitu, seperti apa dia gitu. Mungkin di depan kita itu seperti kayak bisa dibilang kayak mungkin ya kayak dia mungkin terlihat alim, dia terlihat seperti masya Allah banget, kayak dia rajin, dia seperti ini, dia seperti itu gitu. Tapi kita nggak tahu nih di belakang kita dia seperti apa begitu. Entah mungkin kalau misalnya dia memang seperti itu, memang dia apa namanya, dia mungkin memang memiliki kebiasaan yang baik menurut kita gitu. Tapi kalau misalnya nih kita ketemu sama orang kayak yang kapan hari kan kita pernah tuh bahas di Jumanji sebelumnya, membahas tentang pencitraan gitu. Siapa tahu ada gitu kan
dia mungkin ingin menarik hati kita nih. Sebagai wanita-wanita soleha di sini pasti nggak ada yang ini kan, pasti banyak nih makhluk-makhluk Allah yang sedang mengincarnya begitu kan. Pasti tuh kayak ditunjukin tuh kayak baiknya, alimnya, cerdasnya, masya Allah banget tuh kayak eh, tutur katanya yang lembut, terus yang apa namanya yang masya Allah lah, yang kita idam-idamkan gitu, seperti yang kita idam-idamkan. Tapi sebenarnya dari luar dari kebiasaannya dia itu benar-benar yang seperti apa ya, kayak bisa bertolak belakang seperti apa yang dia tunjukkan ke kita gitu. Itu yang menurut membuat aku pribadi itu mengatakan cinta itu sebenarnya nggak butuh alasan gitu, alasan buat kita tuh suka sama dia. Kalau memang kita merasa nyaman sama dia, kalau memang kita rasa dia bisa memberikan yang terbaik untuk kita, kenapa enggak gitu loh. Dan kembali lagi kalau memang kita berjodoh ya udah gitu. Masya Allah. Masya Allah. Ya Kalau Allah. berjodoh ya udah. Apa nih? Putri boleh nanggapin nggak, Kak? Boleh, boleh, Tak boleh. usah. Oke, siap. Mungkin kalau menurut Putri dari Kak Aswia dan Kak Us ya, sebenarnya Allah itu tidak melarang kita jatuh cinta, tapi mungkin lebih ke perbuatan apa yang dilakukan setelah adanya cinta itu gitu. Kalau misal memang tujuannya adalah untuk menikah, kita kalau menurut pendapat Putri memang dibutuhkan suatu alasan dan utamanya adalah Allah ya, agama. Karena kalau kita beralasan kita cinta gitu, terus kita nikah sama seseorang, cinta itu bisa aja berubah saat kita udah menikah. Karena kan eh, cinta itu apa ya, fluktuatif gitu. Iya, fluktuatif bahasanya. Jadi kayak ya naik turun gitu kan. Jadi kadang seseorang itu bisa berubah kayak gitu. Kita eh, apa ya, beralasan misal karena hartanya gitu. Harta itu bisa hilang kayak gitu. Terus kita karena ilmu bisa hilang juga karena kan nggak abadi gitu. Tapi kalau kita memang beralasan karena Allah, karena iman kayak gitu kan. Jadi Allah kan selalu ada gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih abadi gitu. Dan ya itu sih, dan juga kan ini kalau misal kita memang eh, cinta itu bertujuan untuk ke jenjang yang lebih serius gitu kan. Kalau misal ini ya Kak, tadi misalkan kita tidak tahu sifat dari seseorang. Dari Islam makanya ada proses ta'aruf ya Kak, untuk melihat apa ya, Benar. seseorang itu bagaimana karakternya, bagaimana sifat-sifat dia kayak gitu. Tapi memang kan banyak ya Kak komponen-komponen dan juga apa ya, persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi saat ta'aruf kayak gitu, dan itu memang atas landasan kejujuran ya, tidak boleh ya tadi misalkan kayak aku tak tadi Kak, lupa Kak Us, yang misalkan yang misalkan tidak jujur itu Kak, apa namanya tadi, Apa sih? yang Saya tiba-tiba lupa itu nih. Kak, Pencitraan. misalkan misalkan Pencitraan. ya, pencitraan. Nah, kalau Ya ta'aruf Allah. kan diharuskan jujur ya, maksudnya nggak pencitraan kayak gitu. Makanya kan ada ya kalau misal kita memang di dalam cinta itu eh, untuk tujuannya adalah untuk menikah, ada namanya proses ta'aruf kayak gitu. Dan itu ada banyak komponen-komponennya juga. Gitu Kak, mungkin dari Putri ya. Kalau pandangan saya. Oke, Masya Allah. Bener banget ya, teman-teman. Tadi tadi perasaan aku ngeliat ini deh di kolom komentar ada curhatan teman, tapi kok udah nggak ada ya? Iya, tadi kayaknya Kak Putri. Ini nih Kak. Ada nih Kak, saya bacain aja. Boleh, boleh. Oke, dari Kak Putri ini, wah sama ya namanya, Masya Allah. Oke, Ya. ini menurut Kakak kalau udah sampai tahap mendoakan, itu udah dikatakan cinta, belumkah Kak?
Kadang aku mempertanyakan diri sendiri, apakah aku ini sekedar suka atau cinta. Kalau temen aku suka banget, isengin aku bilang, cie, udah cinta tuh. Kadang aku mikir, kayaknya belum sampai cinta deh. Entah deh Kak, aku pun kadang suka nggak ngerti. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Nanti gimana ya? Sebenarnya kalau aku sendiri itu sebenarnya belum pernah merasakan cinta yang benar-benar cinta ya. Jadi kalau misalkan di itu bingung, tapi em, salah satu bukti kita mencintai seseorang adalah dengan mendoakan gitu. Jadi mungkin kalau biar tahu, kalau dari aku nih tentang yang Kak Putri tadi, kalau kamu pengen tahu itu cinta atau enggak, menurut aku tadi nih yang kata Kak Putri, tadi kata siapa ya? Kata Tea atau kata Kak Amalia ya? Kita harus ngejauh dulu, kita ngejauh nanti apakah rasa cinta itu masih ada atau enggak. Terus biasanya itu definisi memang kita mencintai karena Allah itu ketika kita mencintai seseorang, kita akan jadi lebih baik gitu loh. Bukan lebih baik karena dia ya kayak, wah dia alim nih, aku suka sama dia, aku pengen dapetin dia, aku harus kelihatan baik kayak sholat tahajud banyak, ini banyak buat apa namanya ya, cari cari nama baik ke dia tuh bukan, tapi memang jadi lebih baik versi diri kita gitu. Kalau menurut aku gitu. Iya, Masya Allah. Betul banget sih Kak. Ini ada lagi nih Kak, Kak dari Kak Nadia. Oke. Kalau nggak ada niatan ke lebih serius gimana Kak? Jadi mending nggak usah hubungan gitu ya. Tapi kalau nggak komunikasi kayak ada yang ganjel, soalnya udah kayak cocok Kak. Yuh, ini nih. Salah Nah, satu masalah yang sering banget terjadi gitu. Apa ya? Tapi jujur ya teman-teman, ya walaupun aku belum pernah yang gimana-gimana, tapi memang ketika kita suka sama orang, memang kita rasanya pasti pengen deket terus nggak sih? Tapi ketika kita udah udah apa ya namanya? Ketika udah deket, beneran deh, rasa rasa pengen deket itu kayak cuma sekedar penasaran doang. Ketika kita udah komunikasi, terus kita sadar, terus apa ya namanya? Kita ngerasa berdosa, ngerasa salah, itu tuh lebih nggak enak dan kadang penyesalannya tuh lebih dalam gitu. Jadi kalau misalkan ke nggak ada niatan yang lebih serius, ya buat apa sih kita main-main dengan hubungan, ya nggak sih Kak? Itu just iya. wasting time aja gitu, Iya, Masya Allah. menurut aku. Setuju banget nih sama Kak Asvia. Iya, menurut Putri juga kayak gitu Kak Nadia. Jadi kalau misal memang belum ada niatan buat lebih serius, buat memang nggak ada niatan, maksudnya kita masih jauh nih, misal SMA atau mungkin eh, masih belum kepikiran mau nikah kayak gitu. Mungkin memang lebih baik tidak berkomunikasi ya, karena ya itu tadi, selain dapat dosa, itu juga eh ini ya apa namanya, wasting time ya, membuang-buang waktu kayak gitu. Tapi misalkan temen aja nggak apa-apa sih menurutku. Cuman kalau memang ya itu tadi, misal mending nggak usah hubungan gitu ya. Nah itu kalau misal konteksnya biasa kayak teman biasa komunikasi nggak apa-apa sih menurut Putri ya, menurut Putri. Kalau misal dari teman-teman gimana ya, semoga silakan gitu. Ya, Ini betul ada banget. Kak Menurut Fitri aku nih kalau Kak. emang Oh komunikasi, iya ya, ya, boleh boleh silakan. boleh boleh Kak Fitri Ratu Bulbis ini tadi yang ini ya apa raise hand belum sempat ngomong tadi. Oke, Kak Fitri Iya mau Kak, cerita apa nih? iya Kak, makasih ya kesempatannya. Suara aku kedengeran Kak? Kedengeran, Terdengar kedengeran. Kak. Iya, jadi ini tuh aku mau berbagi kisah kan. Tadi udah banyak sih yang dimention tentang cinta-cinta gitu. Dan itu tuh relate banget sama yang pernah aku ngalamin. Mungkin ini tuh kan dulu waktu SMA aku pernah suka sama orang. Cia. Di waktu SMA kan, dan sekarang tuh aku udah kuliah semester 5. Sebenarnya semester 7 sih, tapi karena aku gap year jadi sekarang udah berapa tahun ya? Pokoknya SMA kelas 1 gitulah. Jadi masa-masa peralihan dari remaja ke dewasa gitu kan. Nah, di situ tuh aku suka sama orang, dan aku suka awalnya sih suka-suka awalnya kagum ya, bener sih.
berawal dari kagum, kemudian berlanjut sampai suka dan cinta gitu. Dan aku sih juga nggak tahu ini cinta apa bener, tapi eh, gini, waktu aku suka sama dia, ya awalnya aku kagum-kagum aja, soalnya dia tuh kayak bagus banget kan, kayak masya Allah banget gitu loh. Kayak masya Allah banget. Terus lama-lama karena aku sering chat dan awalnya itu cuma pengen temenan doang, tapi yang nggak ditahu kan, kita tuh nggak pernah, perasaan itu kan nggak bisa dipaksa gitu kan, dia tuh kayak ada aja, ada sendiri aja gitu loh. Terus pas di situ aku eh, apa ya, nggak nggak ngerasa gimana, kayak suka 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 aja. Dan eh, cuman apa ya, kita tuh dekat tapi nggak pacaran gitu loh. Kita tuh kayak, ya mungkin kayak zaman sekarang yang dibilang HTS gitu lah kan, tapi masa SMA udah 6-7 tahun yang lalu berarti eh gitu, HTSan dong. Dan aku tuh baru ngerasa pas kita udah nggak dekat gitu, soalnya dia kayak pergi pergi aja gitu, nggak ada nggak ada kenapa bisa pergi, kayak hilang aja gitu loh. Jadi, dan itu yang bikin aku sakit banget, kayak "Ih, kok bisa sakit ini?" Sampai sampai aku nangis nangis. Dan di situ aku nangis, dan kayak sampai sesak-sesak gitu, kayak kayak bisa dibilang kayak kita rindu sama orang, tapi kita nggak bisa ngomongin dia, bilang ke kita rindu, soalnya aku nggak bisa hubungin dia. Kayak, ih kenapa sih aku cewek, kenapa aku yang harus kejar-kejar dia, kenapa, kayak gengsi gitu juga kan. Jadi kayak, aku rindu tapi ya udah, doain aja, "Ya Allah aku rindu gini, aku rindu," tapi nggak bisa. Kayak aku jaga diri banget sampai dia, pokoknya aku blokir semua kontak sama dia, padahal sebenarnya aku sih bisa hubungin dia dari cara yang dari akun yang lain, tapi aku mutusin buat enggak. Terus aku mutusin buat diamin aja. Dan sampai-sampai itu aku tahan rindu itu terus kan. Tahan rindu itu terus sampai aku nggak pernah nangis karena cowok, tapi waktu itu aku nangis karena cowok. Terus saking apa ya, dan karena itu aku tuh bisa berubah, dan itu tuh yang bikin aku kayak kenal Allah, kenal agama, bisa, karena sakit itu, karena rasa sakit itu, bukan karena mau apa ya, ya udahlah, kayak belajar mengikhlaskan itu kembali ke Allah. Terus aku bilang, katanya cinta itu ada setelah akad. Dan tadi sudah dimention kalau misalnya cinta itu yang mendekatkan kita sama Allah. Dia kalau misalnya dikatakan cinta kalau misalnya dia bisa dekatin kita sama Allah. Dan aku tuh kadang juga mikir, emang ini cinta atau enggak sih?" Tapi aku nggak bisa mastiin juga kan. Tapi aku mikir juga, ini udah kayak udah 6 tahun, dan dia tuh ada terus gitu loh. Aku udah kayak aku temen sama sama banyak orang, kenal sama cowok gitu, kita punya sahabatan, kita kenal. Dan kalau aku kayak tertarik itu ya tertarik aja, perasaannya udah hilang, ya udah, kayak itu dibilang, mungkin dibilang kagum, suka suka aja. Tapi kalau sama cowok itu enggak, kayak beda aja gitu. Padahal aku udah dari itu, udah dari kelas 1 SMA udah nggak komunikasi, sampai sekarang nggak komunikasi. Tapi kayak dia tuh beda. Dan aku sih kayak udah ikhlas gitu kan, udah ikhlas gitu. eh Kayak dia bagaimana nantinya, akhirnya bagaimana, kita kan nggak pernah tahu, soalnya orangnya juga aku nggak pernah ketemu gitu loh. Tapi perasaan itu ada. Dan itu yang aku nggak tahu. Tapi karena tadi dimention udah kayak ini cinta apa enggak, kita kalau suka sama orangnya udah tinggalin aja. Karena yakin aja kalau misalnya kita itu akan jadi takdir kita, pasti akan jadi takdir kita gitu loh. Jadi ya, ya udah, kalau misalnya lagi pula kalau misalnya kita ada suka sama seseorang, terus kita belum waktunya gitu buat kita nikah, ya percuma aja, karena belum waktunya gitu loh. Kita percuma aja kita suka, tapi kalau belum waktunya ya kita nggak bisa juga kan. Jadi itu sih, semoga ada yang bisa dipetik hikmahnya jadi sama teman-teman pelajarannya. Aku cuman berbagi aja karena aku pernah dengar gini, kalau kita mencintai seseorang, kita tahan rindu sampai kayak kita sakit banget kan, itu kan kayak tahan rindu, tahan diri supaya nggak pacaran, nggak melakukan sesuatu yang di luar kendali. Dan itu kalau kita mati dalam keadaan syahid. Dan itu yang bikin aku kayak semangat gitu, kalau kayak rindu itu datang, kayak ya udah, ya Allah rindu banget, rindu banget, rindu banget. Tapi aku ini kayak apa ya, kalau kita jaga diri berarti kita dapat pahala dari situ, soalnya kita berjuang lawan nafsu itu sendiri gitu, teman-teman. Sekian, terima kasih. Oke, Masya Allah ya. Dari ceritanya Kak Fitri nih. Sebenarnya ini pasti sering banget ya dialamin sama teman-teman HTS. HTS
tuh hubungan tanpa status. HTS tuh menurut aku tuh ini ya, versi mencintai tapi menyakitkan. Apa ya? Tapi ini nggak beda jauh sih sama cerita yang tadi ya Kak. Kalau apa namanya nggak ke jenjang serius tuh gimana? Dia memang resiko dari HTS tuh ya kayak gitu. Kita nggak bisa memastikan kepastiannya. Kalau misalkan dia pergi pun kita kayak seakan nggak ada hak nggak sih mau nanyain kayak kamu tiba-tiba pergi lah. Emang sebelumnya kita ngapain? Nah, gitu kan. eh, apa namanya? Kak Fitri. Jadi buang-buang waktu. Tapi pernah dengar nggak sih kata-kata bukan karena kita bertemu lalu kita berjodoh, tapi karena kita berjodoh maka akhirnya kita bertemu gitu. Jadi kalau Iya menurut benar. ya bener banget gitu. Jadi menurut aku ya nggak apa-apa dia pergi, nggak apa-apa, nggak apa-apa Kak Fitri ngerasain sakit yang tadi Kak Fitri rasain itu nggak apa-apa karena Kak Fitri sebelumnya juga punya perasaan. Tapi tahu nggak sih Kak Fitri, rasa sakit yang Kak Fitri rasain itu apa ya? Menurut aku tuh salah satu dampak dari kita itu terlalu berharap sama selain Allah gitu. Ketika kita apa ya namanya berharap ke selain Allah, ya memang rasanya itu semenyakitkan itu gitu. Jadi sebaik-baik pengharapan itu ya memang cuma ke Allah gitu. Jadi dari ceritanya Kak Fitri tadi tuh, dari rasa sukanya Kak Fitri, apa ya, nggak ada yang bisa menjamin nggak sih? Nggak ada yang bisa menjamin perasaan Kak Fitri bakal terbalas atau gimana. Tapi ketika Kak Fitri menggantungkan perasaan Kak Fitri sama Allah, pasti nanti hasilnya jauh lebih baik. Itu kalau menurut aku. Kalau menurut Masya teman-teman Allah. nih, ada Masya Allah nggak nih? banget nih Kak Asfia. Sebelumnya nih aku mau sending hook dulu buat Kak Fitri. Terima kasih buat Kak Fitri karena mau berbagi kisah sama kita nih. Oh, rasanya kayak nyes banget nggak sih sahabat soleha semua? Kita udah kayak apa ya? HTS ya? HTS ya? Dibilang suka, suka juga kita nggak tahu itu orang suka apa enggak begitu sama kita. Terus dibilang kagum juga, bingung juga begitu ya. Mungkin apa namanya? Cara yang terbaik ya sama sih sama katanya Kak Asfia juga gitu kan. Lebih baik meninggalkan begitu ya. Mungkin apa namanya bakal apa ya akan ada pelangi setelah hujan. Widih. Insya Allah. Wah, aku puitis banget ya. Cakep. Aku puitis banget ya. Ya memang sih benar akan ada pelangi setelah hujan karena bisa dibilang jangankan Kak Kak Fitri yang maksudnya yang gimana ya nggak hanya Kak Fitri yang memiliki kayak hubungan HTS gitu. Orang yang udah lama deket aja, udah lama kenal aja, masih bisa dipatahkan hatinya begitu. Masih bisa dipatahkan apa namanya? Masih bisa dibolak bolak balikan hatinya kalau memang dia bukan bukan yang terbaik untuk kita begitu. Soalnya ceritanya Kak Fitri ini mengingatkan saya dengan kejadian 1 tahun yang lalu begitu. Insya Allah apa tuh Kak? Aduh, nanti dulu aja dah, terakhir aja, terakhir aja. Mungkin ada dari sahabat-sahabat soleha nih yang mau curhat nih. Ada Kak Salisa. Bisa. Boleh nih Kak Salisa dari tadi raise hand. Ayo keluarkan Ya, ceritamu. terima kasih sebelumnya. Ih, Gini, Kak, saya cuman izin bertanya aja sih, Kak. Eh, Maaf juga sebelumnya kalau misalkan off cam untuk kakak-kakaknya. Ya, izin bertanya gini, Kak. Misalkan ya, Kak, kita itu merasa insya Allah gitu, Kak. Secara mungkin kita udah mempersiapkan dengan matang kayak menuju untuk ke arah pernikahan atau serius gitu ya Kak. Nah, tapi kita tuh belum ketemu gitu loh Kak ininya. Cuman memang kayak ada beberapa misalkan pernah ketemu satu
dua orang, kita memang nggak pernah ketemu, makanya kita nggak pernah ketemu sebelumnya, tidak pernah kenal lebih jauh, dan lebih dalam. Saya kayak cuman tahu karena dia temannya teman saya, misalkan gitu ya Kak. Tapi tuh entah kenapa pertama kali kami ketemu atau pertama kali kami bertatap muka itu tuh seperti kayak gimana ya Kak? Di dalam hati itu seperti entah itu benar mungkin katanya kagum ya. Kagum itu juga bisa masih dibolak-balikan hatinya. Cuman kayak ngerti nggak sih Kak kalau misalkan kita ngeliat seseorang terus kita ngerasa wah gila ini calon, dia nggak bisa buat mainan kayak gitu loh Kak. Kayak gimana ya ngomongnya kayak dia dia calon imam yang Masya Allah gitulah Kak. Intinya kayak gitu ya Kak. Kayak kita langsung ngelihat aja, cuma dari kayak gitu, itu kita udah ngerasa tak gitu loh di hati Kak. Nah, menurut kakak-kakak di sini itu bagaimana ya Kak? Apa sebenarnya kita sebagai perempuan sendiri itu diperbolehkan misalkan untuk menyampaikan misalkan kayak minta dihibah atau gimana gitu loh Kak? Nah, kayak gitu Kak. Atau kita emang ya udahlah jalur langit aja nih menunggu saja gitu apa tidak apa-apa gitu loh Kak. Seperti yang disampaikan sama kakak-kakak tadi. Salah satu juga tadi dari Kak Fitri itu kan nggak apa-apa. Mungkin benar kita kayak nahan rindu, nahan ini kan kalau kalaupun kita nanti mati itu pun matinya syahid gitu loh kan karena kita menahan rasa rindu itu untuk tidak menghubungi orang tersebut untuk tidak memfollow untuk tidak mencari tahu tapi kita cuma bisa mendoakan saja. Nah itu izin bertanya untuk kakak-kakaknya sama teman-teman yang lain juga nggak apa-apa mungkin ada yang mau saran. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Salisa atas ceritanya. Nah, tadi ya teman-teman dari ceritanya Kak Salisa, ada nggak nih yang mau ngasih feedback gitu kan dari tadi aku, Kak Uswa, Kak Putri. Kalau teman-teman yang lain nih, menurut teman-teman gimana nih dari ceritanya Kak Salisa gitu. Assalamualaikum, maaf sebelumnya. Ini kalau Ya, menurut aku ya, boleh. kan perempuan ya gitu kan. Sebenarnya nggak salah juga kalau perempuan nyatain duluan, minta dihitbah duluan. Kan seperti Ibunda Khadijah ya yang nyatain duluan kepada Rasulullah. Boleh-boleh aja sih Kak, nggak ada masalah. Tapi kita itu ada dua pilihan, menunggu atau menyatakan. Nggak berdosa juga gitu. Cuman rata-rata cewek-cewek yang aku alami juga itu kebanyakan gengsi gitu. Jadi apa ya? Jadi lebih baik nunggu pada harus mengutarakan hati. Tapi kalau misalkan nggak diutarakan ya kadang-kadang nyesek juga gitu. Nggak, jadi rasa plongnya teh belum ada kalau belum diutarain ke si cowoknya. Oh iya. Kalau misalkan udah diutarain, pasti kita juga kan plong jawabannya mau atau tidak kan yang penting udah disampaikan ke orangnya gitu. Kalau misalkan nggak tahan buat nyeseknya gitu ya udah bilang aja gitu ke si ahi tersebut biar plong juga biar gak nyesek gitu. Mungkin gitu aja sih Kak. Oke, tadi menurut pendapat Kak Tea gitu nih. Bener juga, aku juga setuju sih. Nggak salah juga kita menyampaikan karena jangan sampai kita menyesal karena kita nggak pernah menyampaikan ya. Karena kadang kalau habis nyampein tuh plong aja gitu. Tapi dari Kak Salisa sendiri nih, gimana nih dari feedback dari Kak Tea? Wah, sebenarnya saya setuju juga sih dari yang dikatain sama Kak Teh sendiri lebih baik disampaikan aja terus juga katanya kakak kan memang lebih baik kalau disampaikan tuh lebih lega aja gitu ya Kak. Cuma maksudnya kayak ya itu katanya Kak Teh sendiri tuh kayak gengsi terus juga masalahnya tuh Kak kayak kita nggak pernah ketemu sama sekali nggak maksudnya cuma ketemu beberapa kali tapi entah kenapa di hati tuh kayak sangat-sangat ini loh Kak melekat banget gitu loh Kak. Insya Allah itu namanya ujian cinta Kak Salisa. Apa tuh cinta pandang pertama gitu kali ya Kak Endah ya Kak Putri? Waduh, Iya. mungkin ya. Boleh ini nggak Kak nambahin dikit? Boleh boleh. Iya, Boleh Pak. iya. Tadi Putri setuju sih sama Kak Tea, Kak Aswia, dan Kak Salisa juga. Mungkin kalau perempuan tuh lebih ke ini ya, gengsi gitu buat menyatakan. Nah, mungkin kalau Kak Salisa memang apa ya sudah berniat serius gitu, pengen mengetahui lebih dekat dan juga biar plong juga kan. Maksudnya tidak
menduga-duga perasaan ini tuh apakah dia juga merasakan hal yang sama dengan apa yang kita rasakan. Nah, itu mending mungkin Kak Tia kalau misal gengsi atau mungkin malu tanya kepada orang tersebut, mending melalui perantara. Misal yang Kak Tia, astagfirullah, maaf Kak, Kak Salisa percaya atau mungkin yang mungkin ikhwan yang memang eh, yang dekat dengan ikhwan tersebut, nah itu bisa banget Kak. Jadi bisa dengan perantara juga bisa. Itu lebih apa ya namanya? Lebih mungkin Kak Salisanya juga lebih kalau langsung ke orang yang kita kagumi, yang kita sukai kan kadang ini ya apa namanya canggung atau mungkin ya itu tadi gengsi ya, lebih ke gengsi. Nah, itu bisa banget melalui perantara gitu Kak menurut Putri. Mungkin dari Kak Salisa boleh. Wah, thank you banget ya Kak untuk solusinya juga sama tanggapan teman-teman dari yang lain dari kakak-kakaknya. Wah, lumayan terbuka juga sih Kak. Jadi kita nggak apa-apa untuk mengungkapkannya itu, tapi mungkin tetap adab atau cara-caranya juga diperhatikan gitu ya Kak. Terima kasih Kak. Eh, Sama-sama, Insya Allah semangat. Juga biasanya juga bisa lewat ini apa teman-teman lewat Murobi gitu. Jadi siapa tahu teman-teman punya mentor, punya guru ataupun yang biasa ngebimbing teman-teman gitu. Minta tolong di Ustazah, minta tolong dong kenalin sama si ini. Itu juga nggak masalah. Pokoknya apa ya, emang cowok tuh emang nggak pekaan dan cewek juga gengsian. Tapi kan kalau kita menyatakan duluan, bukan berarti harga diri kita itu kan rendah kan, kan itu bukan berarti. Jadi semuanya sama-sama baik. Yang penting lewat cara yang Allah ridhoi, lewat cara yang baik. Tuh. terima kasih loh Kak untuk tambahannya. Benar-benar menenangkan dan Oh, mau iya. Ya nanti kalau misalkan itu undangannya jangan lupa dibagi ya. siap Kak. Ya Allah. Oke. Oke, teman-teman yang lain, ada nggak nih yang mau curhat lagi gitu? Oh, tadi ada nih di kolom komentar ya. Kak izin mau tanya, kalau misalnya kita mau hijrah, tapi niat awal hijrah kita itu karena kita mengagumi seseorang, itu boleh nggak sih? Tapi ketika kita udah mulai istiqomah untuk hijrah, kita niat hijrah lagi untuk Allah, bukan untuk seseorang gitu. Eh, aku selalu percaya ya teman-teman, ketika kita bertemu seseorang, Allah tuh pasti apa ya, Allah mempertemukan kita dengan seseorang itu pasti ada maksud dan tujuannya masing-masing. Kalau dulu aku pernah ikut kajiannya siapa ya, pokoknya kalau misalkan kita ketemu seseorang ataupun kita suka sama seseorang terus kita kayak pengen hijrah, tapi memang awal hijrahnya itu karena dia, itu tuh ya udah nggak apa-apa, jalanin aja dulu karena siapa tahu itu tuh salah satu jalan buat kita itu buat berhijrah gitu, sambil jalan sambil kita memperbaiki niat, ngelurusin niat gitu, niatnya yang mungkin awalnya tadi apa karena seseorang jadi niat karena Allah, karena semakin kita mendekatkan diri semakin kita tahu mana yang benar mana yang baik, itu kan niat kita juga lebih baik lagi, lebih lurus lagi. Tuh, ini juga udah banyak ya yang menanggapi. Masya Allah, ternyata kisah cerita teman-teman tuh random ya, ternyata banyak banget macam-macam gitu. Aku jadi tahu nih. Duh, aku pengen cerita cinta tapi aku tidak punya, aku bingung. Aku mau dengerin cerita teman-teman aja deh. Aku ada tapi Aduh, aku nggak mau cerita Kak. Kaus aja aduh. Kaus. Tadi katanya mau cerita Kaus. Iya Aku loh, keep aja, aku Kak keep Us aja. loh. Kaus Apa ini? Apa ini? Aduh, Kak Us mana nih? Tadi loh ada yang mau nagih loh. Ceritanya Kak Us tadi loh. Aku udah baca ini di kolom chat ini. Sebenarnya Nih, sih Kak Mirna, ayo apa Kak ya? Mirna kita tagih.
apa ya, kayaknya nggak spesial-spesial sekali sih cerita kisah cinta ini gitu kan. Soalnya Hmm. udah ku kubur dalam-dalam dan udah ku buang jauh-jauh begitu ya. Dan sekarang digali lagi nggak nih? Wah, digali nggak ya? Wis, nggak apa-apa kan, nggak spesial. Kita penasaran, hahaha, masya Allah. Oke, dengan sangat berat hati, oh ya deh, enggak lah, bercanda guys. Sebenarnya sih kisah ini salah satu alasan kenapa aku itu benar-benar se apa ya, kok aku jadi deg-degan ya mau cerita ya. Mungkin Bismillah dulu Kak iya, Uswa. oke oke. Kak Mirna, aku cium deh lama-lama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi guys, mungkin ini salah satu alasan kenapa aku sebegitu cintanya gitu sama Soleh Astori, dan aku begitu kayak gimana ya, setiap kali ada open leaders, sahabat leaders di sahabat Soleha itu aku selalu pengen ikut. Mungkin karena ini udah nazar aku dari 1 tahun yang lalu gitu. Wah, kok saya deg-degan ya. Aku Astagfirullahaladzim. jadi ikutan deg-degan nih Kak Wes. Enggak lah. Nah itu sebenarnya kisah udah 2 tahun, apa, aku ketemu sama seseorang ini udah 2 tahun yang lalu begitu, di 2020 kalau nggak salah ya, 2020 akhir gitu. Kami juga sempat kayak, aku pertama kali kenal sama dia itu, sama seseorang ini itu karena di salah satu tempat magang gitu, waktu aku praktek di tempat lahir, tempat tinggal gitu. Aku kenal sama beliau ya, sama, maksudnya kayak mikir awalnya sih kayak ya udah sih gitu kan, karena apa ya istilahnya, kayak di cie-ciein begitu awal-awalnya, di cie-ciein, cie-cie gitu. Kadang itu suka diomongin, terus dia itu ini loh, dia tuh lagi single loh, sama kayak kamu gitu. Dia single loh, dia udah ada ini pekerjaannya oke gitu, kerjaannya oke, udah, beliau udah punya rumah gitu. Terus beliau juga ya alhamdulillah lah gitu, dia punya salah satu pondok, apa kan, dia bersama keluarganya itu punya salah satu pondok begitu. Terus ya udah gitu kan, nggak apa-apa us, dia cuma nyari satu kok, istri, dia cuma nyari istri katanya. Ya udah, awalnya sih masih kayak B aja, kayak apa sih gitu kan, aku loh masih kuliah gitu, belum, posisinya memang aku lagi nyusun tugas akhir juga, dan memang momen, bukan tugas akhir juga sih, lagi asik main-mainnya karena sempat tertunda tugas akhirku. Ya udah, udah kenal, ternyata juga ini orang kok asik ya gitu kan, sampai akhirnya dia memberanikan diri, dia ngomong bahwa dia bilang bahwa saya ingin mengajak kamu serius begitu katanya. Ya, siapa sih cewek yang nggak seneng gitu kan, tiba-tiba jeder ada yang mau datang serius begitu kan. Awalnya sih masih sempat ragu gitu kan, dan jujur mungkin aku dari sekian banyak orang, mungkin sekian banyak wanita yang masih belum paham tentang ta'aruf. Jadi aku memilih untuk jalan, misalnya kayak memilih untuk berpacaran gitu. Memang udah salah sih sejak awal gitu, kenapa harus pacaran begitu. Ya udah, udah lumayan lama gitu kan, udah sampai akhirnya di tahun 2021 akhir, 2021, 2020, oh 2000, saya sampai lupa nih. 2021 akhir, ya 2021 akhir itu pas Desember, eh Oktober kayaknya ya, saya kok lupa ya, mungkin karena udah terkubur lama ya dan nggak pengen diingat gitu. Dia kayak memberanikan diri datang, dia ngomong gitu, Mas, ketemu dengan orang tua, dan mungkin orang tua kalau mungkin dengar kisah ini mungkin sedikit agak sakit hati.
dan nggak pernah dibahas lagi di rumah gitu. Jadi karena udah sakit banget itu dia datang ketemu dengan orang tua dan dia berniat untuk serius. Ya udah gitu. Di situ pas akhir 2021 aku memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaanku di tempat rantauanku. Posisinya aku di situ memang memang berniat cuma pergi balik ke tempat kelahiran itu cuma untuk magang karena memang kan posisinya juga lagi praktek juga gitu. Terus pas balik lagi ke sana itu memang ada job-joban begitu kan, job-joban karena dia ingin serius gitu kan. Jadi ya udah aku memutuskan untuk berhenti di sana, aku kembali ke daerah pokoknya tempat kelahiran gitu. Pas ya inget banget tuh bulan Oktober habis tes CPNS juga guys, mohon maaf nih. Habis tes CPNS dia datang, aku izin buat balik ke tempat rantauan untuk menyelesaikan semua pekerjaanku di sana dan untuk balik ke kampung halaman begitu. Ternyata di akhir tahun 2021 aku terkena musibah gitu. Bukan musibah yang gimana, aku sakit di situ. Aku sakit, sempat kena COVID ya, kapan hari itu ya, COVID. Aku sempat dilarikan ke rumah sakit, sempat kayak harus dipasang oksigen juga di situ. Sempat sih, aduh, aku gemeter ya. Aku gemeter. Jadi di situ aku ya udah gitu kan. Cerita-cerita ngobrol ngasih tahu aku lagi di rumah sakit, aku gini sorry ya belum bisa balik gini gini. Oh iya nggak apa-apa, cepat sembuh ya kayak gitu segala macem gitu udah. Terus pas awal 2022 dia ngomong gitu kan, aku pengen ini nih, aku pengen uh, quality time bareng sama keluarga aku, dia bilang kayak gitu. Jadi mungkin dalam waktu 3 hari ke depan aku nggak bisa ngubungin kamu. Oke, nggak apa-apa gitu. Kita memberikan kebebasan kan, toh juga belum belum sah juga belum resmi juga gitu. Aku memberikan kebebasan, selesai di situ, udah lewat 3 hari, ya udah gitu kan. Aku cobalah hubungi, dibilang terus dia ngomong, dia aku hubungi udah kayak hubungi biasa kayak gimana kabar gitu, udah lama nih gitu kan gak ada kabar kayak gitu-gitu, udah selesai. Dia cuma respon, bisa nggak aku butuh waktu untuk me time, dia bilang aku butuh waktu untuk me time dan bisa nggak kasih ruang buat aku gitu katanya. Oke, nggak apa-apa gitu. Nah, aku nggak pengen nangis dong malam ini, aku pengen happy. Terus ya udah, aku udah kayak apa ya, udah bisa dibilang ya udah gitu, aku kasih waktu lagi. Dan tapi memang lumayan agak lama sih posisinya, buat apa namanya, uh, kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu gitu aku di rumah sakit gitu karena COVID itu tadi gitu. Terus pas sampai akhirnya tiba-tiba jeder datang petir kayak kesambar petir gitu kan, dia tiba-tiba ngomong, maaf ya, dia bilang kayak gitu. Aku kaget dong kalau udah mulai kata maaf itu kayak ada apa nih gitu kan. Terus dia bilang maaf ya, jujur orang tuaku tidak setuju gitu, dia bilang orang tuaku tidak setuju aku apa namanya, aku melanjutkan hubunganku sama kamu, dia bilang gitu. Aku kaget gitu, jangan bercanda lah gitu kan, soalnya ini kalau memang orang tuamu nggak setuju kok orang tuamu ke rumah gitu. Sempat kayak wah apa ini, oh jangan bercanda lah, bercandanya ya ini terlalu mainstream gitu, anti mainstream banget bercandanya gitu. Iya serius katanya. Dalam pikiranku, oh mungkin mungkin masih aku kayak masih kayak mikir, mungkin dia bercanda kali karena bentar lagi dia ulang tahun nih gitu, apalagi aku bentar lagi mau pulang gitu kan. Terus dia bilang
Aku nggak bercanda gitu bilang, tapi jujur aku masih senang sama kamu, aku masih sayang sama kamu, dan aku masih cinta sama kamu, itu kata-katanya. Masih diem. Masih kayak aku masih gak bisa berkata-kata, aku masih mikirnya oh iya gitu, mungkin dia cuma bercanda gitu kan, dia cuma mau bercanda. Sampai akhirnya aku ini aku ya sebenarnya udah mau sembuh, mau menuju sembuh aku di situ posisinya. Tiba-tiba dia ngomong sekali lagi, dia bilang kayak gini. Soalnya pas dia ngomong, dia minta maaf kayak gitu aja, gue udah berat nih, udah berat banget. Nah, sampai akhirnya dia ngomong kayak, sorry ya, aku udah ngelamar cewek lain yang jadi pilihan orang tuaku. Aku udah mau nangis. Aduh, Banget pas kau. Kak Was peluk dari jauh. Iya. aman, 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 aman. Nah, udah kan, dia ngomong seperti itu, jeder gitu kan, kayak kesambar petir banget tuh gitu kan. Apa ya? eh Harusnya kan posisi di situ aku harusnya udah sembuh gitu. Tiba-tiba aku kayak orang kehilangan oksigen, tiba-tiba dipasang lagi oksigennya. Seharusnya udah lepas, jadi harus dipasang lagi. Sampai jujur, sampai perawat-perawat di sana juga ikutan, perawat-perawat di rumah sakit itu, maksudnya kayak di ruanganku itu, ruangan isolasiku tuh sampai kayak, kamu kenapa, kamu nangis kenapa, kayak bisa dibilang aku kayak aku mikirnya kayak dunia aku udah hancur gitu, dan aku mikirnya kayak gini, ya Allah, aku udah sanggup ya Allah gitu, aku udah kuat gitu, kalau emang mau cabut nyawaku saat itu juga gak apa-apa, aku ikhlas gitu, aku ridho gitu, kata aku nggak sanggup, aku nggak mau ngecewain orang tuaku gitu karena dengar berita ini begitu. Aku nggak mau nangis. Banget kau. Aman. Ya udah, itu aku nggak mau bikin orang tuaku malu ya Allah gitu, kalau memang kalau cabut nyawa aku saat itu juga nggak apa-apa gitu. Aku sampai 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 bener-bener kayak ya Allah, apa ini gitu kan, kok berat banget buat aku gitu. Sampai ditenangin sama perawatnya kayak, ayo mbak, semangat mbak, semangat mbak, jangan ini mbak, jangan 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 kalah mbak, jangan kalah, tenang mbak, tenang tenang tenang, ditenangin sampai benar-benar tenang di situ. Karena iya mau gimana lagi gitu kan, itu yang masang oksigen yang kedua kalinya, dan benar-benar ngerasa nyawa tinggal dicabut kayaknya. Nah ya udah kan, udah sampai akhirnya aku benar-benar pulih, benar-benar sembuh. Aku pulang gitu, pulang rumah, kampung halaman, apa namanya, eh, dan masih kayak mikir, ih mungkin ini cuma bercanda gitu, ini cuma bercanda gitu. Aku coba baik-baik, aku gimana ya, bukannya aku yang terlalu berharap, tapi kan apa ya, kayak aku mikir gimana perasaan orang tuaku dengar kabar ini gitu, aku coba mikir itu gitu. Terus sampai akhirnya coba Bismillah Bismillah nanya untuk yang terakhir kalinya ke dia, apakah benar keputusan yang abang sampaikan gitu. Terus dia bilang iya, dia tunjukkan fotonya, saya sudah melangsungkan ini gitu, terus saya udah ketemu dengan keluarganya dan saya diterima di sana gitu. Dia bilang, wah di situ seketika hancur, benar-benar kayak yang drop yang kedua kesekian kalinya. Sampai akhirnya sekitar bulan Februari kalau nggak salah, aku scroll sosial media karena memang duniaku cuma di kamar karena nggak ada hiburanku lagi selain Instagram gitu. Karena aku mau buka WA, mau buka yang lain itu pasti ingatnya ke dia terus gitu kan, jadi ya mau nggak mau itu lihat postingan-postingan yang positif, akhirnya aku ketemu dengan Soleha Story ini gitu di Instagram. Postingannya, oh masya Allah, postingannya bikin aku gini nih gitu kan, bikin aku kayak nyes banget gitu, kok oh iya ya, kok bisa sih aku selemah itu ya, kok bisa sih gitu kan. Sampai akhirnya aku coba join ke grupnya, aku ini, dan aku bilang ke diri aku,
kalau misalnya ini Soleha Story bisa bikin aku jadi lebih, maksudnya bisa mengembalikan uswatun yang lebih baik dari yang kemarin, aku janji aku bakal aku ya kayak aku berjanji aku bakal mendedikasikan apapun itu untuk ini komunitas ini gitu. Dan ya buktinya sampai sekarang pun alhamdulillah gitu, aku benar-benar dipertemukan dengan sahabat-sahabat soleha di sini, dan aku bisa jadi leaders dan aku bisa ketemu sama kalian. Mungkin itu, mungkin sekian ya cerita dari aku. Aku jadi nangis. Insya Allah kau, Insya Allah. Allah, aku cannot word ini, tidak bisa berkata-kata. Tapi aku mau ucapin semangat ya Kak Us. Pasti pasti setiap kisah, setiap kejadian, setiap hal yang terjadi tuh pasti ada pelajaran yang bisa diambil, ada hal-hal baik yang pastinya mengubah kita jadi lebih baik. Aduh, ya Allah, tapi memang sepertinya sampai sini ya Kak Putri kerasain ya Allah. Tapi semoga aku yakin Kak Us pasti kuat buat menghadapi semua yang udah terjadi. Tapi sekarang udah ikhlas kan ya Kak Us? Alhamdulillah ya. Insya Allah. Dibilang ikhlas juga masih kayak gimana ya, 50-50. Kayak masih bingung aja, masih ada rasa bingung kok bisa gitu. Cuman biarpun sering ketemu juga itu tempat kerja. Oh, Jadi ya masih mau ada bagaimana tempat kerja. masih. Wah, Jadi kayak ya mau bagaimana ya, sudah terjadi. biasanya kita bisa karena terbiasa. Jadi yang awalnya kita ikhlas karena terpaksa, lama-lama kita terbiasa. Insya Allah aku yakin Kak Us pasti dapat jodoh yang lebih baik. Aku yakin dia tuh Amin. kadang tuh Allah tuh menjauhkan kita sama seseorang itu karena dia pasti Allah pasti bakal ganti yang lebih baik gitu, karena dia tuh bukan yang terbaik buat Kak Us. Insya Allah pasti ada yang jauh lebih baik deh Kak Us, Iya, percaya. Insya Allah. Iya, Kak, setuju sama Kak Asfia. Jadi, dari cerita Kak Us tadi, semangat ya, Kak. Ini, apa ya, pe- eh, ini, apa ya, pelajaran juga buat mungkin kita semua di sini. Terus juga, Insya Allah ke depannya akan ada hal-hal baik, insya Allah hikmah dari suatu kejadian gitu, karena kan memang Allah itu tahu masa depan kita sebagai manusia, nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi mungkin menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik, tapi kalau menurut Allah baik, insya Allah itu memang yang terbaik untuk kita gitu. Mungkin kedepannya nanti insya Allah Kak Us dapat yang lebih baik dari yang sebelumnya. Gitu Kak, Amin. oh, semangat. Semangat untuk kita semua. Amin. Amin. Oke, ini berhubung udah malam tapi masih ada nih satu cerita lagi, aku bacain ya teman-teman. Kak mau tanya, menurut kakak mencintai dalam diam itu gimana ya kak? Waduh, sulit nih kalau bilang cerita dalam diam ya. Karena aku waktu SD pernah suka sama temen. Dulu mikirnya itu cuma sekadar suka doang atau suka cinta-cintaan anak SD alias cinta monyet gitu kan. Tapi anehnya kenapa rasa itu masih ada sampai sekarang. Padahal kita nggak pernah komunikasi sama sekali, bahkan nggak pernah ketemu sejak SD. Udah belasan tahun dilewati, tapi rasa itu masih ada, bahkan dalam sampai ke bawah mimpi. Menurut kakak, yang aku alami itu cuma suka atau kagum atau beneran cinta? Dan bagusnya apa yang harus aku lakukan? Karena pas aku cerita sama teman, malah disuruh nyatain langsung ke cowok itu dan ngajak taaruf. Tapi aku nggak mau karena maklum, cewek gengsi dong nyatain duluan dan aku nggak yakin dia bagus dari segi agamanya. Jadi aku harus gimana ya Kak menghadapi perang batin ini? Karena hatiku masih ada rasa sama dia, tapi akalku menolak karena dia kurang paham agama. Berarti ini mencintai dalam diam yang benar-benar diam ya?
Aduh, gimana nih menurut Kak Putri nih? Kalau gini nih kasusnya nih. Masalahnya ini udah Eh, lama banget ya ternyata dari SD. Kak, izin menanggapi boleh? Boleh, boleh, boleh. Silakan, Insya silakan Allah. Kak. Maaf ya, off cam dulu. Jadi gini, tadi Kak siapa namanya? KTM tulisannya. Kata KTM siapa tuh KTM? Masya Allah ya, cinta dalam diam. Kalau misalnya tanggapan dari Ana ya, cinta dalam diam. Kalau menurut Ana, kagum itu boleh saja. Cinta dalam diam itu malah lebih baik sih ya. Tapi memang eh, bakalan perang antara dan batin, suka sama dia, bakalan merhatiin dia segala macam. Tapi dianya nggak tahu kalau kita suka sama dia gitu kan. Tapi eh, jadilah seperti Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib yang syaitan pun tidak tahu mereka itu saling mencintai gitu. Layaklah seperti walaupun kita tidak bisa seperti Fatimah Zahra, tapi eh untuk mendapat misalnya kita sampai kagum karena itulah ya kenapa kita membedakan suka sama nafsu itu beda gitu. Suka karena Allah itu beda, suka sama karena nafsu itu beda. Suka karena Allah itu mungkin kita bakal lihat akhlaknya bagaimana, keadaannya bagaimana, sudahkah dia taat kepada Allah. Tapi kalau misalnya suka karena nafsu, mungkin kita bisa lihat dari eh, ketampanan dia, keadaan dia, hartanya dia, mungkin ya. Nah, wallahu alam bishawab. Tapi kan kita alangkah baiknya ya cinta dalam diam dan memperjuangkan lewat jalur langit. Karena Allah itu maha mengetahui apa yang ada pada diri kita. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengabulkan. Kalau bisa bawa istihoroh. Kalau misalnya dalam istihoroh itu memang dia yang terbaik untuk kita, mungkin Allah mudahkan jalannya. Tapi kalau misalnya Allah tidak berkehendak untuk mendekatkan dia dan kita, mungkin ada saja hal-hal yang bahkan Allah tunjukkan kepada kita. Mem- kan sampai kagum dan cinta dalam diam itu Masya Allah ya, dari SD loh sampai sekarang Masya Allah. Itu tuh kita nggak bakalan tahu. Tipu muslihat syaitan itu nyata ya teman-teman. Jadi kita nggak bakalan tahu hal apa yang bakalan syaitan lakukan terhadap kita jikalau mungkin ada yang bilang nyatakan aja lah cintanya, mungkin ada gitu dengan cara ta'aruf gitu. Mungkin baik. Ada juga orang yang kayak teman-teman kita tuh cuma nyomblangin doang gitu. Tapi nggak tahu nih cara-caranya, etikanya gimana apa segala macam. Dan ujung-ujungnya kebawa pacaran gitu. Nauzubillah. Tapi kita nggak tahu bisa saja kita ngomong kayak gini, tapi kita nggak tahu em, hal apa yang dah teman-teman rasain gitu ya. Itu sih kalau menurut Ana, eh, perbanyak doa aja, istihoro aja, perbanyak lewat jarul langit aja lah intinya gitu. Karena insya Allah bakalan dipermudah. Itu aja lah, cukup sekian. Masya Allah, syukron Kak Siti Angelina atas jawabannya tadi ya, atas tanggapannya. Berarti memang harus banyak-banyak mendekatkan diri gitu ya, banyak-banyak apa namanya tanya sama Allah lewat tahajud, lewat istikharah, lewat doa-doa gitu. Biar kadang tuh Allah tuh ngasih jawaban lewat hal-hal yang ada di kehidupan kita yang mungkin kelihatan banget tapi kita tuh nggak peka gitu loh sama kode yang Allah kasih gitu. Jadi mungkin kalau biar nggak terlalu kepikiran banget, mungkin KTM aku nambahin sedikit bisa cari-cari kegiatan yang itu tuh bikin nggak keinget sama dia gitu. Yang bisa pokoknya nggak kepikiran aja deh. Tapi percaya deh, insya Allah kalau memang jodoh nanti pasti kalian ketemu di waktu yang tepat. Yang tepat menurut Allah ya, bukan tepat menurut kita karena kita nggak pernah tahu kapan waktu itu ya KTM. Oke, Masya Allah ternyata kita cerah-cerah tuh udah sampai setengah 10 aja nih. Oke, ada lagi nggak nih teman-teman lain?
Udah ya, ternyata cerita malam hari ini, Masya Allah banget. Aku terima kasih banget buat teman-teman yang udah mau cerita. Kak Us, Kak Putri, Kak Salisa, Kak Tea, Kak Amal, siapa lagi tadi banyak banget yang udah bikin aku, apa ya, open minded gitu loh. Bikin aku terbuka lagi buat menghadapi hal-hal kayak gitu. Oke, sebelum kita semua tidur, alangkah baiknya kita foto dulu dong ya. Setelah kita curcol, curhat online. Kita foto dulu nih. Yuk teman-teman bisa apa namanya on kameranya. Mau lihat dong sebentar. Insya Allah, Kak Mirna. Iya, salam kenal Kak. Ayo teman-teman bisa banget nih on cam yuk. Kita Oke, foto-foto bareng nih biar kita saling kenal. Nanti kalau barangkali ketemu di Solo mungkin sama Kak Asvia bisa salam-salam, bisa nyapa sama Kak Us. Nanti di Surabaya atau di Bima nih Kak Us. Nanti bisa ini ya, bisa sapa-sapa. Di Bima dong, harus di Bima. Masya Allah. Jauh Kak Kak. Putri di Waduh, mana? Kalau Kak Putri? saya di Semarang ini Kak Mira. Oh, iya, 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 iya. Ya. Aslinya Klaten sebenarnya. Ini sama Kak Asfia nanti deket nih Kak. deket nih. Apa? Oh, seru Kapan-kapan. ya nanti kalau aku main ke sana, ke daerah sana nanti bisa Wah, kontak-kontakan. Masya Boleh Allah. nih, Boleh, boleh. boleh, Insya boleh. Allah. Seneng ya ketemu langsung sama teman-teman di sini. Oke, udah nih. Ada lagi nggak yang mau on cam? Ayo dong, kuy. Oke, udah ya. Oke. Oke, boleh nih yang nge-SS Kak Putri nih. Ya, boleh. Ayo Oke, teman-teman yang mungkin belum bisa on cam, boleh banget kasih emot terbaiknya. Emot love boleh, emot tepuk-tepuk boleh. Yuk, satu, dua, tiga. Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Oke, ganti gaya. Ganti gaya. Emotnya jangan lupa. Satu, dua, tiga. Insya Allah. Oke, di slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, sudah Kak Sia. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. oke. Terima kasih Alhamdulillah nih. kakak-kakak. Oke, Siap. Alhamdulillah ya. Nggak kerasa waktu udah malam nih. Jadi kita akhiri curhat kita sampai sini gitu. Tapi sebelum kita tutup, ayo teman-teman kita baca istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya. Nanti kita jumpa lagi di Jumanji minggu depan. Jangan lupa ya, di Jumanji minggu depan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Istirahat. Ya.